Mak boleh perkenalkan dulu Mak, namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Nama saya Maria, umur saya 58 tahun, alamat saya dan Sosa, Karangkemang Pelaju. Sudah jelas sudah. Namanya Ibu Maria. Usianya berapa Mak? 58 tahun, alamatnya dari Talangkemang. Kira-kira yang dari Talangkemang sudah datang belum ke KHL semuanya? Belum, berarti kalau belum nanti sama-sama diajak datang ke KHL-nya. Oke, Bapak Ibu ya. Kalau boleh tahu Mak, pastinya kan datang ke KHL ini ada yang dirasakan. Keluhannya apa Mak? Banyak, sakit lambung, sesak, kolesterol, kaki sakit. Berarti kan Bapak Ibu hampir dari ujung bagian kepala ke ujung bagian kaki semuanya ada yang dirasakan. Mulai dari sakit lambung, kolesterol, Bapak Ibunya, sakit kaki, yang apa lagi tadi Mak? Lambung, Lutut, Bapak Ibunya, kaki tadi. Tapi kan kalau boleh tahu Mak ya, ini kan keluhannya banyak sekali. Salah satunya di bagian kakinya tadi. Memang sakit kakinya ini udah berapa lama? 6 bulanan Pak, sakit. 6 bulanan, Bapak Ibu. Baru atau lama? Lama, Bapak Ibu. Ya walaupun kita sakit 1 hari 2 hari saja, itu hanya baru kan rasanya juga sakit. Rasanya kepengen sembuh, Bapak Ibu. Emang ada yang orang kepengen sakit? Tidak ada, Bapak Ibu, semuanya kepengen sehat. Betul Bapak Ibunya. Ya walaupun Bapak Ibu itu hanya baru 6 bulan, kadang-kadang kan ada yang bilangnya baru. Yang namanya sakit pasti sebentar atau lamanya yang namanya sakit pasti menderita. Betul nggak Mak kira-kira? Betul. Bisa sakit kaki, ceritanya gimana Mak? Penyebabnya gimana? Pernah jatuh dari kantor waktu itu kan, dari tangga. Nggak dirasain, dikit aja, dikasih uang dokter, dikasih obat, nggak patah sakit kalau nggak ada yang Berarti kan penyebabnya karena jatuh Bapak Ibu ya. Kalau bahasa orang Koreanya itu nyampak dari tangga Bapak Ibu ya. Itu kira-kira udah berapa lama? Kalau jatuhnya itu ya sekitar 6 bulan. Sekarang ini udah lumayan sih, karena kan udah makan obat. Tapi kalau makan obat itu sebentar sifatnya, makanya bismillah mama lihat ada sama saya terus diajak teman gitu. Berarti kan Bapak Ibu ya, untuk beliau ketika lagi sakit kakinya, bahwa ternyata juga pernah minum obat-obatan. Tapi Mak ya, sebelum minum obat-obatan, sebelum sempat berobat kemana-mana, untuk misalnya pas kakinya lagi sakit, naik turun tangga rasanya gimana Mak? Sakit banget kalau naik tangga turun tangga sakit. Jadi bener banget. Naik turun tangga sakit, nyeri Pak ya. Kalau misal untuk aktivitas sehari-hari seperti jalan jauh, Mama gimana Mak? Kalau jalan jauh iya sakit, apalagi dibawa olahraga gitu kan sakit benar bentuknya gitu. Ya jangankan olahraga Bapak Ibu ya, mau gerak mau jalan juga rasanya sakit, rasanya susah. Tapi Mak ya mohon maaf, misalnya kan nih yang mau buang air besar, kan kadang-kadang ada WC jongkok sama WC duduk. Mama kalau pakai WC jongkok rasanya gimana Mak? Jongkok sakit, pegangan itu, pegangan dari bisa kan. Oh berarti pelan-pelan Mak ya. Kalau mau jongkok pun pelan-pelan, mau bangunnya pun harus pegangan Mak ya. Berarti kan Bapak Ibu kira-kira menderita atau tidak? Menderita. Tapi Mak ya, yang paling penting untuk aktivitas ibadahnya sekarang bagaimana Mak? Dulu pas kakinya waktu sakit gimana? Kalau dulu ya dipaksain aja, sekarang ibadah namanya kan nggak boleh tinggal ya, dipaksain aja sakit-sakit gitu. Tentunya untuk yang namanya aktivitas ibadah Bapak Ibu masih bisa dipaksakan, masih bisa dilakukan karena itu adalah kewajiban Bapak Ibu ya. Berarti kan ya sebenarnya sakit Bapak Ibu, nahan rasa sakit tadi ya, tapi mau nggak mau harus dilakukan Bapak Ibu. Walaupun ya setengahnya kadang-kadang ada yang nggak usul karena nahan rasa sakit tadi, berarti kan ibadahnya pun terganggu Bapak Ibunya. Betul atau tidak? Betul Bapak Ibu. Tapi kan kata Mama tadi nggak cuma diam diri saja, pernah usaha pengen sembuh, juga pernah pengobatannya sebelumnya. Memang pernah dibawa kemana Mak? Ke dokter sudah, ke rumah sakit. Ke dokter, ke puskes, ke rumah sakit juga udah Mak ya. Terus gimana tuh Mak? Jadi kalau dikasih obat, kalau dari obat ya enakan, tapi
Kalau boleh tahu obatnya ini satu hari itu kadang-kadang sampai berapa kali, sampai berapa butir? 2 kali pagi dengan malam aja. 2. Dua ya. Berarti kan setiap harinya harus mengkonsumsi obat sebanyak 4 butir, Bapak Ibunya ya. 4 butir tiap hari dari sejak kapan? Sejak 6 bulan yang lalu. Setiap hari selama 6 bulan Bapak Ibunya 4 butir masuk ke dalam tubuh beliau. Kira-kira banyak nggak racunnya? Banyak nggak zat kimia yang masuk ke dalam tubuhnya? Banyak Pak Ibu, sangat banyak sekali. Karena Bapak Ibu coba bayangkan seharinya saja 4 butir, 10 hari udah 40 butir Bapak Ibunya. Berarti kalau 100 hari udah 40, berarti kan sudah 400 butir obatnya yang masuk ke dalam tubuh Ibu Mariamnya ini. Tapi setelah minum obat kan kata Mama tadi ada perubahannya agak entengan. Ya, tapi sakit lagi kalau sudah habis obatnya, sudah sakit lagi. Bertahannya sampai berapa lama? Sampai berapa hari makan obat? Paling 1 hari, biasanya udah sakit lagi. Paling-paling 1 hari Bapak Ibu ya. Berarti kan harus ketergantungan dengan obat. Setiap hari makanya konsumsi obat. Karena setelah 1 hari rasanya hilang, Bapak Ibu enakan, nanti sakit lagi. Setiap hari terus terulang-ulang seperti itu kejadiannya ya. Berarti kan setiap hari konsumsi obat karena sudah ketergantungan Bapak Ibu ya. Tapi kan ya udah minum obat, udah berobat kemana-mana juga, kesembuhannya cuma sementara, ibaratnya nggak sembuh total. Kira-kira puas nggak Bang? Kalau sembuh total sih belum, kalau yang minum obat itu nggak sembuh total. Berarti kan beliau nggak merasa puas Bapak Ibunya karena sudah keluarkan biaya juga yang banyak. Pastinya Bapak Ibu berobat ke sana ke sini, obat yang dikonsumsi juga tidak sedikit Bapak Ibu. Pastinya tidak merasa puas Bapak Ibunya. Tapi karena sampai akhirnya ketemu dengan center KHL ini, kemarin yang ngasih tahu Mas siapa? Ibu Sari, dia bilang ayo Bu, kita ke KHL, coba Ibu, siapa tahu sakitnya sembuh. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Sarinya. Berarti Ibu Sarinya ini orang baik atau tidak? Patut dicontoh atau tidak? Harus dicontoh Bapak Ibu, karena beliau menjadi orang baik dengan cara beliau mengajak Ibu Mariamnya ini ke center KHL-nya, bahkan sudah berbagi informasi tentang KHL ini ke Ibu Mariamnya. Kita doakan juga sama-sama semoga Ibu Sari ini penyakitnya cepat sembuh. Mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan kesehatan selalu, mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar dan berkah selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti kan Bapak Ibu juga sama, semuanya harus jadi kayak Ibu Sari, harus jadi orang baik dengan cara ngajak teman-temannya datang ke KHL Bapak Ibu. Karena ketika kita ngajak teman kita ataupun berbagi informasi ke teman kita Bapak Ibunya ya, nanti kan secara tidak langsung berarti kita sudah menyelamatkan nyawa seseorang Bapak Ibunya. Dan insya Allah juga ketika kita menjadi orang baik, yang Maha Kuasa lebih akan mempercepat proses kesembuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Berarti Bapak Ibu harus jadi orang baik. Oke. Memang Mama terapinya udah berapa lama? 5 bulan. Lebih kurang 5 bulan Bapak Ibunya. Alhamdulillah. Tapi tetap rutin tiap hari Mbak ya? Rutin, nggak ada yang bolong. Rutin, nggak ada bolongnya kecuali hari Minggu Bapak Ibu. Tepuk tangannya dulu dong. Terapinya rutin tiap hari Bapak Ibunya, tanpa bolong-bolong kecuali hari Minggu tadi. Terapi selama 5 bulan. Tapi masih ingat nggak pas awal terapi dulu reaksi yang dirasakannya gimana? Mual, pusing. Tapi Mama takut nggak Mak? Enggak takut, itu nanti sampai sekarang. Karena kan ini kan proses menuju tumbuhan, jadi tidak takut. Luar biasa Bapak Ibunya ya. Berarti kan beliau juga salah satu orang tua yang pintar, orang tua yang cerdas. Karena ketika beliau terkena reaksi yang tidak enak, misal seperti mual dan pusing tadi, beliau tidak takut karena niat sehat itu yang paling kuat Bapak Ibunya. Karena beliau juga sudah mendengarkan penjelasan dari beberapa staf gurunya. Akhirnya beliau paham akan yang namanya reaksi. Berarti beliau juga tidak takut Bapak Ibunya. Reaksinya tadi mual-mual, pusing Bapak Ibunya, itu artinya kan pasti kan Bapak punya keluhan lambung tadi Mbak ya. Reaksinya mual-mual karena ibaratkan Bapak Ibunya, tubuh kita ini ngasih sinyal
Sama kayak kita mohon maaf mau BAB, sinyalnya apa Mak? Sakit perut, mules kadang-kadang. Tapi kalau misalkan kotorannya sudah dikeluarkan, kotorannya udah keluar semua, kira-kira gimana perutnya? Rasanya lega, Mak ya. Rasanya bawaannya nggak mules lagi, betul nggak kira-kira? Betul Bapak Ibu, sama ketika kita pulang terapi mual-mual juga Bapak Ibu dikeluarkan aja kotorannya, nanti akan ngerasa lebih enteng badannya. Dan juga ketika pulang terapi Bapak Ibu yang ngerasa pusing-pusing, itu tandanya aliran darah yang menuju ke bagian otak mulai dilancarkan kembali. Saking lancarnya aliran darah tadi menabrak dinding pembuluh darah di bagian kepala. Contoh Bapak Ibunya, misal Bapak Ibu lagi keramas Mak ya, nunduk lama-kelamaan, terus kira pas tegak, kira-kira pusing gak Mak? Geliyang gak Mak? Geliyang Bapak Ibu, karena aliran darahnya turun lagi. Berarti kan Bapak Ibu ketika pulang terapi badannya ngerasa gak enak ataupun sakit-sakit, takut atau tidak? Tidak, jangan takut, jangan khawatir, karena itu namanya adalah reaksi. Bapak Ibunya jangan takut, jangan khawatir, besoknya harus datang lagi. Oke. Tapi Mak ya sudah ngerasain reaksi yang nggak enak. Untuk perubahan sekarang yang Mama rasakan gimana Mak? Alhamdulillah badannya lancar, terus naik tangga juga enak, gak sakit lagi, jalan dari kalau saya ke Tanah Kemang itu kan jauh. Alhamdulillah saya nggak ini jalan kaki aja saya. Beneran? Beneran. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangannya dulu dong. Yang dulu Bapak Ibu jangankan jalan jauh, Mak ya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa jalan jauh, jarak berapa kilo, Mak ya. Alhamdulillah sudah bisa dilakukan dengan lancar. Terus kalau misalkan naik turun tangga sekarang gimana? Lancar. Boleh dibuktiin? Boleh. Ayo Mak, boleh ya. Jangan lari-lari. Gampang. Silakan Bapak Ibu semuanya lihat sini sebentar Mak. Kalau dulu sebelumnya itu memang gimana? Harus pegangan berarti Mak ya, pegangan. Tapi kalau sekarang gimana Mak? Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Yang dulu ketika awal datang naik tangga aja masih pegangan, bahkan kadang-kadang naiknya harus satu-satu. Sekarang alhamdulillah sudah bisa lancar. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dulu dong. Nah, Mama kan ini kan ada perubahannya, Maya ada perubahannya. Alhamdulillah kan pasti berkat perantara orang yang sangat luar biasa, yang telah mendirikan KHK di Melaju ini. Ada Mr. Kim, ada Mr. Lee dan juga Mr. Son. Pesan-pesan yang mau disampaikan gimana, Pak? Buat Mr. Lee, Mr. Son, Mr. Kim, terima kasih banyak. Mudah-mudahan panjang umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan di KHK Melaju ini juga ada penanggung jawabnya seperti Bu Yosi dan juga para staf gurunya yang setiap hari melayani Mama. Gimana pesan yang mau disampaikan? Buat Ibu Yosi dan staf gurunya, anak-anakku semua, terima kasih sudah menolong kami, sudah banyak berbaik pada kami juga. Terima kasih dan semoga murah rezeki enteng jodohnya. Amin ya robbal alamin. Amin yang paling kencang. Boleh ditutup dulu Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong yang paling banyak untuk Ibu Mariannya. Terima kasih banyak Pak ya. Semoga menjadi orang tua yang panjang umur, sehat selalu, berkah rezeki. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Berarti kan tadi Mama Ibu Mariam yang datang ke KHK ini punya keluhan apa? Kaki, Bapak Ibunya, kaki, lambung, apalagi kolesterol Bapak Ibunya. Berarti banyak atau tidak? Banyak. Salah satu keluhannya tadi sakit kaki. Yang dulu awal datang ke KHR, sebelumnya naik turun tangga juga susah, jalan jauh apalagi Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah sekarang naik turun tangga sudah bisa lancar, bahkan jalan jauh pun sudah bisa. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kenapa bisa sakit kakinya, lututnya bisa sakit, pinggangnya bisa sakit? Kenapa? Tahu atau tidak? Udah tua. Tahu nggak kira-kira?
Karena tulang belakangnya miring Bapak Ibunya ya. Tapi ketika datang ke KR, tulang belakangnya diperbaiki Bapak Ibunya menggunakan alat yang sangat luar biasa, yang cara kerjanya turun naik. Nama alatnya apa? Rolling master. Dan cara kerjanya mijitin tulang belakang dari tulang leher sampai ke bagian tulang pinggang Bapak Ibunya. Makanya Bapak Ibu datang ke KR tanpa dikasih obat, tanpa disuntik, tanpa dioperasi bisa sembuh. Tepuk tangannya dulu dong.